Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Gede Negara dari kelompok 2 eh, mata kuliah PSDP. Saya Azahra Deza Syahputri dengan NIM 09031282328110. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Putra Leki dengan NIM 090312823282. Akan menjelaskan tentang Odoo Project di bagian model pengembangan sumber daya manusia submodel perekrutan. Baik, sebelumnya sebentar terlebih dahulu. Ya, ini tampilannya. Untuk tampilan pertama kita bisa ke perekrutan. Di submodel perekrutan ada beberapa opsi. Yang pertama untuk membuka jabatan kerja baru untuk pelamar kita bisa pilih di sini. Saya di sini akan memakai Talent Acquisition Manager yang dimana tugas dari Talent Acquisition Manager ini adalah untuk em, merekrut orang dan juga mengalokasi talenta-talenta dalam sebuah perusahaan. Dan untuk email lamarannya di sini bisa refer back ke saya sendiri karena saya posisinya dalam perusahaan ini seperti yang akan dijelaskan oleh Azahra adalah Human Chief of People Officer, which is handling the Human Resource Department. Oke, kita pakai email lain karena email saya itu kebetulan udah connect. Jadi, nah, di sini karena baru dibuka jobnya bisa dilihat semuanya masih kosong, belum ada yang melamar sama sekali. Lalu tapi sebelum kita membuat pelamar, kita bisa sedikit mengadjust terlebih dahulu dengan menu konfigurasi. Di konfigurasi ini sudah jelas job title adalah Talent Acquisition Manager dan rekruternya adalah saya sendiri selaku Chief People Officer dan untuk pewawancaranya adalah saya sendiri, Aisyah Garida. Tapi untuk kami, jika kami em, memiliki posisi yang di mana talent acquisition manajernya ini sudah direkrut, maka seluruh pelamar akan direkrut oleh saya dan talent acquisition manager yang akan saya jelaskan nanti. Untuk formulir wawancara di saat ini kami belum ada, tapi di sini bisa kami bikin. Jadi kita akan memakai contoh simpel aja. Penuh aja saya dan dibatasi ke saya saja gitu ya. Bahasa di sini Indonesia and oke, baru satu bahasa nggak apa-apa. Nah, sini bisa tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya bisa ini saja. Di sini contoh aja apa keahlian Anda. Oke, bisa di sini aja. Ini seperti nggak perlu ada sesi live batas waktu atau detik di mana dia cuma bisa dilakukan di saat itu juga. Jadi dia nggak bisa pindah-pindah tab segala macam. Terus ini triggering answers gitu ya, memilih salah satu dari jawaban akan memicu pertanyaan ini gitu. Lalu validasi dan wajib menggunakan template. Tapi di sini kita nggak usah, kita satu ini aja. Jadi ini sudah ada dan bisa kita simpan. Lalu di sini keterampilan yang kita harapkan
bisa untuk contohnya misalnya bahasa Inggris di B1 level, lalu pilihnya simpan dan buat baru biar kita bisa pilih lain. Lalu Indonesian karena native gitu ya, bisa pilih C2, and then for soft skill for talent acquisitioning, we need critical thinking, and then also pengambilan keputusan. Oh ya, tadi levelnya juga bisa dipilih di sini. Advance, medium. Tapi karena dia manager, aku harap dia levelnya ada di advance. And tadi yang critical thinking bisa kita ubah gitu ya, intermediate. Jadi, dan mungkin untuk terakhir kita bisa di di organisasi aja. In level advance tuh. And then simpan dan tutup gitu. Gitu. Jadi ini ada keterampilan yang diharapkan. Lalu expected degree-nya karena dia udah level manager ya. We do hope that she is gelar sarjana dengan gajinya dari berapa sampai berapa per bulannya. Untuk level manager kami tetapkan di harga di salary 7 sampai 8 juta per bulannya. Oke, ini agak di sini kita ubah jadi 8 juta oke per bulan. Tapi ya karena ini juga cuma contoh gitu ya untuk tipe kontrak kerjanya kami ambil pekerjaan kontrak sementara dulu belum full time karena ibaratnya masih in probation phase. And then for the department, talent acquisition akan masuk ke human resource. Human resource functional talent acquisition. Jadi kami memang membawa sistem departemen dan functionals. Jadi dia akan masuk ke sini. Ini adalah lokasi kerja dengan jadwal kerjanya standard 40 hours per week. And then di luar sana, ya targetnya juga satu aja karena manajer kami cuma butuh satu. Untuk ringkasannya kita bisa bikin ringkasan singkat. Em, karena ini seperti akan promosional gitu ya, sedikit deskriptif. Sebentar. Oke, ini sebenarnya kalimatnya bukan company worthy, tapi sebagai contoh kita bisa nulis ini gitu ya. Untuk trackernya di sini kampanye kita akan ngepromosiin eh, job ini di mana gitu. Tapi untuk saat ini karena kita masih manual, jadi belum perlu diisi dan job board adalah salah satu website yang bisa tempat kita ngepost jobnya. Tapi untuk saat ini kita akan proses manual aja. Dan ini sudah otomatis ke save, jadi kita bisa balik ke jabatan kerja. Oke, sebentar. Karena saya sebenarnya sudah bikin talent acquisition sebelumnya. Mungkin di sini agak kita lebihin aja ya. Karena ini again sebagai contoh. Oke. Ya, di sini saya sebelumnya sudah bikin yang benar. Ini yang contoh untuk video ini. Lalu kita klik ke sini. Talent Acquisition Manager saat ini masih kosong. Dan untuk saat ini kita membuat pelamarnya secara manual. Untuk pelamarnya di sini saya akan ambil nama Michelle Sanjaya. Emailnya adalah gmail.com. Dan teleponnya, ini agak random aja. Dan kalau misalnya dia punya LinkedIn, bisa di input juga di sini. Oh ya benar. Tuh ya.
Dan ini dia apply-nya kemana? Dia apply ke talent acquisition manager dengan aku sebagai rekruternya dan juga pewawancaranya aku gitu ya. Dan labelnya di sini sebenarnya lebih ke seperti dia dikelompokkan kemana oleh kita gitu. Misalnya dengan talent tadi yang human resource kita bisa ngasih label human resource. But for now kita belum bikin. Nah, salah satunya juga ada label yang saya bikin itu November Rejects adalah orang-orang yang kami tolak di bulan November. And then untuk ini catatan setelah kita telah melakukan touch point dengan pelamar ini, tapi belum gitu ya. Tapi ya di sini kita juga bisa merincikan data dari Michelle ini. Gelarnya kita bisa ngambil gelar sarjana atau sebenarnya gelar apapun. Tapi di sini kita ambil contoh gelar sarjana dan ketersediaannya kapan dia bisa melakukan mulai kerja gitu sama kita. Jadi anggaplah di sini dia bisa mulai kerja dari bulan depan dari tanggal 1. Departemennya udah otomatis keisi tadi, jadi inilah bentuk otomatisasinya karena kita udah naruh di open recruitmentnya tadi. Job ini akan masuk ke Departemen Human Resource Functional Talent Acquisition. Jadi saat dia melamar otomatis departemennya akan masuk ke bagian sana. And then margin yang dia harapkan ini sebagai pelamar, dia mengharapkan gaji di sini kita akan taruh 7.500.000 aja dulu gitu. Dengan tunjangan lainnya, misal seperti tunjangan hari raya dan sebagainya, di sini kami kosongkan terlebih dahulu. Tapi ya untuk contoh tunjangan seperti tunjangan hari raya atau kesehatan dan segala macamnya itu ada jam sostek ya contohnya. And then untuk yang di offer dari company sendiri kita ranging dari 7 juta sampai 8 juta. Jadi di sini kita tulis 8 juta dulu aja, which is the biggest gitu ya. Terus sumber ini kira-kira dia dapat info tentang pelamaran kita dari mana? Oke, untuk contoh kita akan ambil LinkedIn dengan medianya juga dari LinkedIn dan kampanyenya ini kampanye kerja aja. Let's say something that we've already published gitu. And then yes, ini sebenarnya kita bisa taruh dulu di lamaran. Karena anggaplah dia baru membuat pelamar gitu kan. Nah, dari si membuat pelamar ini, em, ada baiknya jangan langsung kita proses gitu. Karena akan berpengaruh ke hiring velocity di laporan analitik nanti. Nah, di sini juga kita bisa memilih opsi untuk labeling kita gitu ya. Jadi, at first glance kita bisa tahu sebenarnya status dia sebagai pelamar itu apa. Apakah masih dalam proses atau dia bisa ke tahap selanjutnya atau dia masih menunggu atau justru udah diblokir gitu. Jadi untuk sekarang kita pilih dulu aja menunggu. Dan anggaplah dalam talent acquisition manager ini ada pelamar lain. Di sini kita bisa ngambil nama yang lain. Kita pakai nama orang aja gitu ya. Yang lain. Dan namanya masih mengisi yang sama seperti tadi. Tapi ya di sini juga bisa in in. Nah, masih sama seperti yang tadi. Nah, tapi untuk comparison di sini kita bisa bikin perbedaan gitu ya dalam ininya dia. Misalnya tadi sarjana dia lulusan, terus ketersediaan kita bikin dia di 1 Januari aja gitu. And then gajinya kita bikin dia berharap 8.500.000 dengan yang diajukan kita 8 juta gitu ya. And then sumbernya masih sama, bisa dari LinkedIn juga. Dari LinkedIn, banyak kerja. Oh ya, dan ini tadi di bagian kemampuan yang belum dijelaskan di Michelle, nah, tapi dia otomatis gitu. Dari kita sudah mengisi ini, dari kita cuma lulusan pencetakan kerjanya tuh ada di 11%. Anggaplah kita akan mengisi Inggris dia di, let's say, B2 level, simpan buat baru. Nah, dia otomatis berubah jadi 28% gitu ya. Indonesian C2 ada di simpan buat baru. Jadi 51 udah kecocokannya. Namun di soft skillnya coba kita pilih yang tidak sesuai gitu ya. Leadership ada di intermediate. Nah, dia nggak berubah karena itu bukan kecocokan yang kita harapkan gitu. Lalu eh, hmm,
let's say kita ada berpikir kritis tapi di elementary level gitu. Jadi dua aja, and then ya, jadi dia ada 57% kecocokan dengan posisi yang kita inginkan gitu. Oke, kita balik ke pelamar. Di sini Dian Plang ini juga kita taruh di menunggu dulu aja. Si Michelle, tadi karena kita belum isi kemampuannya ya. Tapi sebelum kita isi juga udah ada 16% kecocokan. Karena dia pertama dia lulusan sarjana dan juga gajinya di tempat yang cocok gitu ya. Dan ya, Anda dapat menambahkan keterampilan dari pustaka kami ke profil karyawan. Bila keterampilan tidak ada, mereka dapat dibuat oleh petugas HR. And then yes, pilih dari skill pendaftarannya. Di sini kita kita ambil dia di C1 level. Dia langsung otomatis ke 35% gitu ya. And then ada Indonesian for C2 level. Lalu ada kita pilih di soft skill-nya tadi ada di berpikir kritis, ada di advance. Lalu ada di organisasi, ada di advance. Dan juga kita terakhir tadi ada di apa ya terakhir ya, pengambilan keputusan kita taruh di advance juga gitu bisa. Dan dari sini dia ada 112% kecocokan dengan skill yang kita butuhkan. Tapi oke, kita balik dulu ke lamaran. Nah, dari posisi ini mereka ibaratnya kalau di baru mereka baru daftar ke job open kita dan mereka baru mengumpulkan data administrasi mereka gitu. Di posisi kualifikasi adalah saat HR sudah mulai mereview administrasi mereka dan memutuskan apakah mereka bisa lanjut ke wawancara pertama atau tidak. Lalu di wawancara pertama ini bisa lebih ke pertanyaan-pertanyaan lebih basic ya, lebih general, getting to know them as a person. Lalu dari situ baru kita lanjut ke wawancara kedua. Di wawancara kedua ini bisa lebih spesifik ke functionalsnya, yaitu talent acquisition, apakah mereka mampu dalam talent acquisition ini. Lalu kita bisa ngasih proposal kontrak, dan kalau diterima kan kontrak ditandatangani, lalu misalnya ditolak di salah satu dari ini, akan mengalami eh, penolakan kerja gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Michelle dulu aja. Di sini juga ada ya 5 menit gitu, berarti dia sudah melamar di posisi ini ke 5 menit lamanya. Sebenarnya lebih baik kalau lama, jangan langsung kita kualifikasi ataupun wawancara gitu, karena again akan berpengaruh di hiring velocity. Tapi karena ini untuk contoh, jadi dari baru ini kita bisa dari evaluasi baru ini kita bisa kasih nilai 5 gitu. Karena dia kayak ya udah ada 112% kecocokan gitu ya. Terus lanjut ke kualifikasi. Di kualifikasi berarti dia pas gitu, dan ini otomatis juga gitu masih contoh dan bisa kita ubah anywhere gitu, dan dia akan berubah ininya. Tapi di kualifikasi evaluasinya jelas karena dia 120% kecocokan, jadi bintang 5 juga gitu ya. And then di wawancara pertama ini anggaplah si Michelle ini juga sangat outspoken, sangat bagus gitu, jadi dia bisa kita kasih bintang 3 lagi gitu ibaratnya, dan bisa kita laksanakan di sini. Ya, kita juga bisa kirim gitu wawancara pertamanya. Ada banyak lanjutnya. And then kita bisa opsi kirim wawancara. Yes, penerimanya adalah Michelle Sanjaya dengan email tambahannya. Yes, di sini ada kepada nama pelamar. Kita bisa kita ubah kepada Michelle gitu ya. Anda sudah melalui proses rekrutmen, kami ingin untuk menjawab beberapa pertanyaan.
Dan ini wawancara tertulis, belum deadline-nya kita taruh di tanggal hari ini aja gitu. Nah, juga ininya. Jadi di link kayak ini, nanti kita bisa kasih link ataupun kita kasih dokumen gitu ya. Nah, kita bisa kirim. Nah, terus anggaplah kita di sini kita tulis dulu dia sedang menunggu aja. And then kita proses Dian Pelangi. Nah, Dian Pelangi kebetulan masih di atas 50% gitu dengan dicocokannya ya. Jadi kita bisa kasih evaluasi misalnya 2 bintang gitu. Terus dari sini tahap kualifikasi. Di tahap kualifikasi juga masih di atas 50%, jadi kayak masih bisa kasih di 2 bintang. Sekarang kita sama-sama lihat mereka di wawancara pertama gitu. Untuk wawancara pertama kita juga bisa kirim wawancara. Di sini bisa diubah juga nama gitu yang tadi lupa diubah. Ini karena kita dummy gitu ya. Dengan deadline yang sama yaitu di tanggal hari ini. Bisa kita kirim. Terus kita bisa balik ke pelamar tadi. Si Dian Pelangi ini juga masih menunggu gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat gitu. Tadi anggaplah si Michelle sudah melakukan wawancaranya gitu ya. And then di sini ada juga opsi konsultasi wawancara. Oh iya, konsultasi karena juga penjadwalan meeting gitu bersama dia. Nah, kita bisa bikin meeting juga di sini. Tapi balik lagi, si Michelle ini tadi sudah diwawancara, kita bisa, oh ternyata dia bagus, kita bisa ngasih dia bintang 3 dan lanjut ke tahap selanjutnya, wawancara kedua, yang bisa dikirim wawancara juga. Tapi setelah itu ya, prosesnya masih sama. Habis kirim wawancara, and then kita bisa proposal kontrak kirim ke dia. Kalau proposal kontrak ini, berarti dia udah sebenarnya udah diterima gitu ya, udah diproses dan dia tinggal signing aja. Lalu ini juga bisa diubah jadi siap untuk ke tahap berikutnya. Lalu anggaplah dia sudah dapat pesan dan kontrak ditandatangani, diubah menjadi diterima. Lalu setelah diterima ini ada juga ya otomatis ada tanggal perekrutan ini di tanggal 30 November jam 7.35 pagi. Jadi akan ada em, riwayat dia gitu sebagai orang yang masuk ke posisi kita. Dan di sini kita bisa langsung buat karyawan. Nah, ini headquarters ini adalah email company gitu ya. Tapi karena dia sudah masuk perusahaan, dia bisa mendapatkan email sendiri. Ini juga nomor, yang ini juga otomatis karena profil company kami yaitu headquarters@cira.or.id dan juga nomor telepon kami juga ini gitu ya. Kalau tadi Bapak notice ini langsung keisi 0812344321 dan juga di bagian sininya otomatis keisi walaupun masih bisa kita edit tapi dia langsung keisi gitu karena sudah kami adjust saat bikin lowongan kerja. Jadi dia langsung ada di sini Human Resource ke Functional Talent Acquisition dengan jabatan Talent Acquisition Manager dan juga manajernya adalah siapa orang yang bertanggung jawab akan dia gitu. Dan karena dia ada di Human Resource Department dan dia posisinya manager, maka yang bertanggung jawab akan dia adalah Chief People Officer yang langsung yaitu saya. Dan di sini juga otomatis terbuat gitu ya. Ada Citra Clarissa sebagai CEO dan saya sebagai CPO dan Michelle sebagai Talent Acquisition Manager di sini langsung kebuat bagannya. Dan kita juga bisa cek bagan secara lengkap nanti. Dan ini ada lokasi kerjanya, lalu ada anggaplah dia di work from office gitu ya. Senin dia work from office, Selasa work from office, kita juga full work from office gitu anggapnya. Baru di Jumat dan Sabtu nggak perlu diisi karena ya hari libur gitu ya. Catatannya misalnya bisa kita isi she display a marvelous
performance during her recruitment phase. Hope to see her great performance continuously thriving as an employee. Ini bisa jadi catatan pribadi perekrutnya gitu. Dan ini 30 November juga adalah kontrak dia bekerja gitu. Jadi dia menandatangani kontraknya di tanggal 30 November dan dia bisa memulai kerjanya gitu ya. And then di sini ada lanjutkan ini tuh yes, keterampilan sertifikasi dia, ada ya skill-skills dia dan juga pengalaman dia di Cirira gitu. Atau enggak, misalnya bisa juga buat baris resume, misalnya dia pernah punya pekerjaan di tempat lainnya, bisa kita eh, taruh di sini gitu sebagai sertifikat, tapi nggak usah dulu. And then ini adalah sertifikat sertif dia, misalnya dia memiliki keahlian atau apapun bisa kita input di sini. Dan ini data pribadi dia. Kalau kita notice tadi kita di awal udah nulis ya, waktu dia melamar ke posisi ini ada email dia dan juga nomor telepon, otomatis akan terdaftar di sini saat dia dibuat menjadi karyawan. Tapi ini agak typo, kita benerin aja. Itulah salah satu proses otomasi. Rekening bank ini akan sangat berfungsi untuk saat membayar gaji, tapi untuk saat ini ya ada isi dulu. Ini juga ulang tahun dia, let's say dia ulang tahun di 11 November. Dan ini bisa ditunjukkan ke semua karyawan gitu. And then nama resmi dia adalah Michelle Sanjaya, tempat lahirnya kita bisa di Jakarta, Indonesia. Oke. Jenis kelaminnya dia perempuan, ada visa and work permit gitu ya, yang menunjukkan kalau dia emang eligible. Ini tapi sebenarnya lebih dibutuhin kalau dia kerja di luar negeri gitu. Tapi karena dia masih kerja di Indonesia jadi belum perlu. Kontaknya adalah kalau misalnya seperti kontak ibunya atau ya keluarganya gitu ya karena kontak darurat. And then keluarga negaraan dia Indonesia, nomor identitas dan ya ini lebih agak detail gitu. Ini rumah dia pribadi, level sertifikat dan bidang studinya gitu. Untuk pendidikan dia, misalnya dia di psikologi, dan si penggajiannya. Kontraknya seperti yang tadi adalah akan dimulai dari 1 Desember ya, seperti yang udah kita input tadi. Sampai karena ini terbatas, let's say sampai bulan Juni dulu gitu. Setengah tahun sampai Juni 30. Dan ini kita bisa bikin kontrak baru kalau ternyata dia cocok. Dan gaji dasarnya sesuai yang kita input tadi kita akan taruh di 8 juta. Tipe karyawannya karyawan, jenis kontraknya sementara. Dengan pay kategori juga employee dengan standarnya udah again otomatis 40 hours per week. Dengan pengaturannya ini adalah pengguna dia ini sebenarnya akan lebih baik kalau ada karena akan langsung terkoneksi setiap karyawan di website ini. Cuma karena ini agak fiktif gitu ya, jadi belum kita isi. Dan ini cara yang bertanggung jawabnya saya sebagai kepalanya juga absensinya akan diurus oleh rekan saya itu Rizwan karena dialah yang berkecimpung di bidang administrasi. Terus di sini kita bisa bikin eh, batch number untuk absensi, jadi barcode yang kita pakai untuk absen untuk menandakan dia masuk atau enggaknya kita bisa buat di sini. Dan ini udah ada batch number gitu, jadi kita juga bisa cetak lencana. Ini akan berbentuk PDF. Iya, itu bisa dilihat nanti di bagian absensi. Dan ini ada default result atau ya itu. Dan sini sudah deh, sudah terjadi. Nah, kalau notice ya tadi dari 30 November, tapi karena kita udah ngubah di penggajiannya kontrak dari 1 Desember, otomatis kontrak di sini juga berubah jadi 1 Desember 2025 sampai 30 Juni 2026 gitu. Dan ini sudah bisa kita edit juga mukanya. Sebentar. Kita bisa kasih dia muka, anggaplah yang ini. Nah, jadi lebih profesional gitu ya. Dan gini saat ini masih di luar jam kerja gitu. Dan kita bisa balik, lalu kita cek dia di karyawan apakah sudah ada. Kita bisa cari. em, nah, di sini ada ya Michelle Sanjaya sebagai Talent Acquisition Manager dengan
Dia email Michelle RID, lalu ada nomor kantornya, terus ada kontrak dia juga ke display di sini dari 1 Desember 30 Juni dan ultahnya di 11 November. Nah, semuanya ada gitu di sini. Dan ini adalah bentuk absensi dia gitu ya. Nah, ada semua ya, jadi otomatis kebuat di laman karyawan. Dan juga di perekrutan, selain untuk perekrutan itu sendiri, kita juga di sini ada lamaran, kita bisa sorting berdasarkan jabatan kerja, which is this one, display ini. Lalu ada by talent pools. Nah, di talent pool kita udah bikin kelompok talent pool kemarin. Di sini ada satu orangnya itu example gitu ya. Dan dia masuk ke November Rejects. Lalu ada by all application gitu. Ini orang-orang yang udah pernah apply ke jabatan kami gitu. Jadi ada banyak. Bahkan orang yang ketolak juga gitu. And then ya yang udah post di job board. Kita juga pernah post ini di job board gitu ya. Untuk posisi Human Capital Manager gitu. Lalu untuk posisi tadi juga di Talent Acquisition. Salah. Di mana tadi? Ya, di sini. Kita juga bisa ngecek orang-orang yang pernah melamar itu dengan cara konfigurasi. Lalu di sini ada karyawan yang sudah terdaftar gitu ya, udah dapat gitu ya. Jadi targetnya otomatis jadi nol karena kita sudah mendapatkan karyawannya, jadi targetnya berubah jadi nol dan juga kita bisa ngecek histori pelamar di sini. Nah, dia ada Dian Pelangi yang ketolak di wawancara pertama otomatis dan juga ada kontrak ditandatangani, ada Michelle Tanjaya gitu ya. Jadi di sini ada historinya. Lalu kita bisa ngecek laporannya di sini. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada analisis perekrutan. Untuk analisis perekrutan ini sendiri adalah yang terjadi di November 2025 gitu. Jadi di November 2025 tuh ada berapa yang diterima, ada berapa yang ditolak, dan ada yang berapa yang dalam proses. Jadi untuk saat ini ada 34 dengan yang ditolak 33 dan juga yang masih dalam proses ongoing itu ada di 4 gitu ya. Ini ada keterangannya di sini dan juga ada linear di sini. Dan karena baru mulai di November, jadi belum bisa bikin chart apapun ya. Bisa aja di sini nanti harusnya ada yang dari Oktober, Desember, Desember ke depan gitu. Dan ini juga ada bentuk lain yaitu yes chartnya yang lebih visual gitu yang bisa kita lihat di sini. Ada lamaran, diterima dan juga ditolak. Lalu ada pie chart yang sebenarnya sama aja sih informasinya, cuma emang penampilannya beda-beda. Dan di pie chart ini ada persentase juga 47, 5% dan juga 46% gitu ya. Nih ada opsi juga kalau misalnya cuma dalam proses atau yang diterima aja atau yang ditolak aja atau durasi pemrosesannya juga bisa gitu cuma di bulan November tapi sayangnya datanya baru bulan November. And then pertemuan dan nggak ada itu ya. Dan rasio diterimanya tuh ada di sini dan juga lamaran gitu. Kita balik ke sini. Lalu kita pindah ke laporan saja itu sumber analisis. Sumber analisis adalah mereka dapat informasi tentang pekerjaan ini dari mana gitu. Jadi di sini ada newsletter atau biasanya yang di-offer dari um, company ke external partnernya dan banyaknya dari LinkedIn gitu ya, karena kita naruh beberapa eh, posisi job itu kita promosiin di LinkedIn atau mereka dapat informasi dari LinkedIn. Nah, gini juga ada keterangannya yang dapat informasi dari LinkedIn dan ditolak ada dua, informasi dari LinkedIn dan dalam proses ada satu, informasi dari LinkedIn dan diterima ada dua. Dan di sini mayoritas nggak ada karena beberapa position emang nggak kami taruh persis gitu. Mereka akan di-post di mana dapetin info dari mana. Jadi ditolak ada 31 orang, diterima 31 orang, dan dalam proses 3 orang gitu. Terus ada juga dalam grafik garis ya, jadi agak lebih visual. Ini masih sama gitu informasinya. And then ini yang pie chart. Nah, pie chartnya juga ini macam-macam gitu ya. Tapi mayoritasnya bisa lihat di sini juga. Bisa kita lihat persentasenya gitu. Lalu untuk laporan hari Velocity adalah seberapa cepat kita merekrut seorang karyawan baru gitu. Dan di sini ada judul-judul ada accounting manager, accounting staff seluruh posisi yang pernah kita buka gitu ya. Dan di sini ya ada kualifikasinya itu berapa lama gitu. And then rata-rata di tahap wawancara pertamanya berapa lama, and then juga di rata-rata di tahap wawancara kedua berapa lama gitu. Dan juga ada bentuk lainnya seperti bar, ini juga lebih spesifik gitu ya. Ini yang ungu ini ada di full stack developer yang dia tuh selama 20 menit gitu. Kalau yang ini juga lebih cepat lagi, marketing di -32 gitu. Macam-macam. Jadi kita lihatnya adalah per posisi.
Lalu ada ini yang lebih lebih lengkap lagi gitu. Jadi ada tiap tiap baru dibuat, terus tiap kualifikasi, tiap wawancara pertama, wawancara kedua, ada semuanya di sini. Kita bisa lihat persentase dan lamanya. Seperti ini cara bacanya kualifikasi untuk full stack developer di tahap kualifikasi ada selama 20 menit, yaitu 34% gitu yang paling besar. Karena dia yang paling lama ditunggunya. Ini juga ada rincian per posisinya. Ini yang udah kecil-kecil gitu ya. Terus ini juga bisa kita filter sebenarnya di pelamar 360 hari terakhir atau kayak bisa tanggal mulai dan tanggal berakhirnya gitu. Tapi karena kita baru di November, lalu terus akhir ada performa tim. Performa tim adalah kayak seberapa banyak kita bekerja di proses perekrutan ini. Yang pertama ada saya karena saya juga CPO gitu. Saya sudah menerima 5 orang, menolak 3 orang, dan juga dalam proses ada 3 orang. Lalu ini ada Michelle Sanjaya yang udah lama gitu, yang bukan habis kita buat tadi. Dia sudah menerima 29 orang, menolak 30 orang, dan juga memproses 1 orang gitu karena di talent acquisition manager. Ini juga ada bisa bentuk grafiknya, masih sama informasinya. Ini ada Aisyah Gaidah performanya ada di sini dan juga Michelle saja performanya di sini itu lebih tinggi. Lalu ada pie chart masih sama. Michelle saja diterima, ditolak gitu. Ada oke. Lalu ini ada konfigurasi, kita bisa milih dari tipe pekerjaan. Ada yang permanen, sementara interim, musiman gitu. Lalu ada gelar, ada sarjana, magister, ada tolak alasan. Ini ada macam-macamnya dan bisa bikin baru juga. Lalu ada label yang saat ini kurang lebih gitu ya. Lalu ada departemennya, ini seluruh departemen yang kita miliki dan juga manajer tiap departemennya dan functionalnya. Ini ada fungsionalnya juga ada departemennya. Lalu seperti contohnya, eh, saya bertanggung jawab akan functional talent branding di Departemen Human Resource gitu. Lalu ada lagi jenis aktivitas, misalnya itu do email panggilan gitu-gitu. Lalu ada rencana kegiatan, ini belum ada gitu, misalnya tes bahasa, siapkan tawaran gitu-gitu. Lalu ada email-email masuk ke job board gitu, job listings dan sebagainya. Dan juga wawancara-wawancara yang pernah dilakukan gitu. Ada sesi live, penelitian dan penilaian gitu. Jadi ya, oh ya di sini juga karena sudah kita klasterisasi, jadi di administrasi kita bisa cek nih di administrasi ada job position apa aja, lalu ada selain itu misalnya di accounting functional ada open apa aja, ada accounting manager dan staff, sama untuk audit, legal, project quality, risk gitu ya, dan human resource ada di HRIS, learning development, performance, talent acquisition, lalu ada talent branding gitu ya, masih sama juga seperti di operations gitu. Bisa kita adjust. Jadi ya sekian untuk sub modul rekrutmen. Boleh lanjut ke sub modul selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul karyawan. Mungkin kita bisa lihat tampilannya di sini dan saya akan klik modul karyawan. Pop-up pertama sekalinya adalah daftar-daftar karyawan kita dengan bentuk card. Di sini kita bisa lihat banyak seluruh karyawannya dan juga bisa kita lihat per departemen yang dimana kami di sini memiliki 3 departemen. Yang pertama administrasi dengan 5 fungsional, yang kedua ada human resource dengan 5 fungsional juga, dan yang terakhir ada operation dengan 5 fungsional juga. Mungkin kita akan lihat dulu tampilannya. Di sini kita bisa melihat profil karyawan dengan tampilan card. Yang kedua ada tampilan list dan yang ketiga ada tampilan em, bagan. Nah, di sini mungkin bisa kalian lihat di bagan ini kita bisa melihat karyawan-karyawannya kalau kita klik dan juga kita bisa lihat per departemen ini. Mungkin selanjutnya di sini kita bisa lihat juga ada aktivitas yang dimana ini akan terupdate jika kita mengisi aktivitas di bagian karyawan yang kita pilih. Lalu di sini juga eh, ada bagian pengukuran yang dimana ini kita bisa melihat karyawan-karyawan yang aktif pada bulan tersebut dan yang terakhir ada yang berbentuk seperti tabel. Mungkin bisa saya langsung contohkan saja di tempat karyawan ini kita bisa melihat karyawannya, lalu kita bisa melihat departemennya,
dan juga ada learning, laporan, dan konfigurasi juga di sini. Mungkin saya akan mencontohkan membuat departemen baru yang dimana saya akan membuat departemen IT. Kita bisa mengisi namanya, lalu kita bisa memilih siapa sebagai manajernya. Mungkin di sini saya akan mencontohkan sebagai Akilmu dengan departemen induknya ada di Human Resource. Kita juga bisa memilih warna di sini yang berkaitan, lalu kita bisa create. Ini akan otomatis create, jadi kita bisa lihat di sini dan kita cari. Di sini ada IT Manager. Nah, setelah terbentuk seperti ini, mungkin kita bisa mengisi karyawannya, dan juga ini akan terotomatisasi dan terupdate juga di bagian modul perekrutan, yang dimana di dalam perekrutan ini kita bisa memasukkan karyawan yang kita rekrut itu ke dalam departemen IT Manager. Nah, untuk karyawan sendiri di sini saya akan mencontohkan misal Sanjaya yang dimana pertama sekali kita bisa melihat card-nya. Di card ini terdapat foto profil dari misal Sanjaya dengan namanya, juga beberapa informasi pribadinya, yaitu posisi dia sebagai Talent Acquisition Manager. For your information, di sini Talent Acquisition Manager itu berada di bawah naungan Human Resource dengan shift-nya yaitu Aisyah Gaidah. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada email kantor dari Michelle, lalu nomor telepon kantor, dan juga periode dia bekerja. Mungkin kita bisa lihat lagi di kanan atas dari card Michelle ini ada logo atau icon rumah, yang dimana di sini terdapat dua icon. Yang pertama icon rumah dan icon kantor yang menunjukkan pada hari itu Michelle bekerja di mana. Lalu juga ada tiga warna. Yang pertama hijau, kuning, dan abu-abu, yang dimana hijau itu misal hadir, untuk kuning itu tidak hadir atau belum hadir, dan yang terakhir abu-abu itu tidak hadir atau sedang off kerja. Nah, di bagian sini juga kita bisa menambahkan aktivitas Michelle. Jadi, misalnya kita akan membuat to-do, batas waktunya di sini kita akan buat tanggal 3 Desember, ditugaskannya untuk Michelle Sanjaya dengan log catatan pengumpulan berkas. Nah, ini akan muncul di bagian sini. Nih, misal Sanjaya akan melakukan aktivitas yang dimana kita berikan aktivitas kepada misal itu dengan satu temponya pada 4 hari pada tanggal 3 Desember nanti, dengan catatan pengumpulan berkas. Lalu misal di sini bisa tandai selesai, edit maupun batalkan. Terus di sini kita akan melihat eh, informasi-informasi dari Michelle. Yang pertama di sini kita melihat kerja, yang dimana Michelle ini berada di naungan departemen apa. Seperti yang saya jelaskan tadi, Michelle itu berada di Departemen Human Resource, Learning, dan Development, yang dimana kita bisa memilihnya dengan mengklik dan cari lebih. Nah, kita bisa pilih, yaitu Michelle ini terdapat pada atau berposisi di talent acquisition. Hmm. Lalu jabatan kerjanya dia sebagai talent acquisition manager, yang mana kita bisa pilih dari mengklik juga. Lalu manajernya di sini adalah Aisyah Gaida selaku shiftnya di people officer. Untuk alamat tempat kerjanya ini sudah terisi otomatis dari awal kita eh, mengisi, lalu lokasi kerjanya bisa kita isi juga di sini. Nah, di sini juga ada isinya bahwa hari hari-hari ini Michelle ini bekerja di mana.
Untuk Michelle sendiri, untuk Senin sampai Jumat itu bekerja di office dan Sabtu Minggu itu di home. Tapi kalian juga bisa isi bahwa ini dikosongkan, yang dimana Michelle pada hari tersebut libur. Mungkin kita bisa isi juga catatan di sini. Nah, lalu di sini ada struktur organisasi dari Michelle, yang dimana Michelle ini merupakan Talent Acquisition Manager yang membawahi satu staff, yaitu Marvel Prasetya sebagai Talent Acquisition Staff. Lalu em, Michelle ini berhubungan dengan manajernya, yaitu Aisyah Gaida sebagai Chief People Officer, dan Aisyah Gaida berhubungan dengan Citra Kalisa sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa di bagian lanjutkan ini terdapat resume Michelle, yang mana dia di sini berperan sebagai Talent Acquisition Manager. Pengalamannya dari dari bulan 6 sampai bulan 12. Lalu ada juga keterampilan dan sertifikasi. Untuk Michelle sendiri, dia memiliki keterampilan Inggris, Indonesia, dan pengambilan. Lalu kita bisa menambahkan untuk bahasa-bahasa yang Michelle. Mungkin di sini saya akan contohkan untuk update keterampilan pada Michelle, yaitu dia bisa berbahasa Spanish dengan level keterampilannya B2. Lalu saya simpan dan buat baru. Untuk soft skill-nya ini kita bisa isi dengan kerjasama tim dengan level advanced, lalu simpan dan tutup. Maka di sini akan terupdate otomatis di listnya. Untuk resume sendiri mungkin kita bisa buat misalnya sebagai staff acquisition. Mungkin karena misalnya sebelumnya Michelle ini merupakan staffnya, jadi saya di sini akan mengisinya bulan yang lebih awal daripada resume dia sebelumnya. Oke, mungkin ini saya akan simpan dan tutup, maka di sini akan terupdate di bagian resume-nya. Untuk sertifikat-sertifikat sendiri, di sini misal tidak memiliki sertifikat, dan dikarenakan Odoo kami ini merupakan web, jadi kami belum bisa menambahkan sertifikatnya, dan jika ingin menambahkan sertifikat, mungkin bisa menginstal modul baru, yaitu sertifikat. Mungkin untuk di bagian pribadinya di sini kita bisa mengisi email Michelle, yang dimana ini sudah terotomatisasi dari awal dia melamar, karena di situ ada email dan juga telepon pribadi dari Michelle. Di sini kita bisa mengisi rekening banknya, mungkin saya akan isi dengan 1 sampai 8. Nama resminya, lalu ulang tahun Michelle. Di sini juga kita bisa tunjukkan untuk ke semua karyawan, yang dimana nanti akan tampil pada cardnya. Untuk tempat lahirnya kita bisa isi dengan kota kelahiran Michelle, lalu ini merupakan negaranya, jenis kelaminnya, lalu di sini kita juga bisa mengisi nomor visanya, eh, masa berlakunya juga berlaku yang sama dengan nomor izin kerja. Nah, di sini juga kita bisa mengisi kontak darurat, mungkin kita bisa mengisi dengan kontak mamanya, yaitu dengan nomor teleponnya. Lalu di sini bisa mengisi kewarganegaraan Michelle, nomor identitas, nomor Puskesmas, nomor paspor, dan juga di sini juga kita mengisi informasi pribadinya, yaitu status pernikahan dan juga anaknya. Di sini juga di bagian lokasi kita mengisi alamat pribadinya, jarak rumah, dan juga pendidikannya. Nah, pendidikannya di sini kita bisa isi dengan memilih drop down, yang dimana ada beberapa pilihan dan juga bidang studinya. Selanjutnya di bagian penggajian ini, untuk Michelle sendiri karena dia berada di jabatan Talent Acquisition Manager, yang dimana gaji dasarnya 8 juta, dan dia memiliki kontrak dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Lalu di sini tipenya karyawan, jenis kontrak sementara, dan
baik kategorinya employee. Untuk jam kerjanya yaitu standar 40 jam per minggu. Di bagian rencana kita bisa memberikan badge kepada Michelle yang dimana sebagai bentuk apresiasi dari kerja Michelle. Nah, di sini Michelle memiliki satu badge yang dimana kita bisa edit juga. Di sini keterangannya rencananya itu bagus dengan keterangannya best manager. Selanjutnya di bagian pengaturan di sini Michelle merupakan penggunanya yaitu akunnya. Lalu di sini ada HR yang bertanggung jawab yaitu Asya Gaida dan absensi yaitu Rizwan Dika. Nah, untuk di bagian pengaturan ini sendiri kita bisa mengotomatisasikannya dengan absensi nah di sini kita bisa cetak rencana juga yang dimana rencana ini akan dipakai untuk absen Michelle yang akan terotomatisasi dengan modul absensi. Mungkin sekian untuk bagian dari karyawan. Akan saya lanjutkan kepada teman saya untuk bagian absensinya. Eh, saya di sini adalah pemegang modul untuk bagian submodul absensi. Jadi langsung saja saya demonstrasikan. Oke, yang pertama-tama itu kita kita memerlukan untuk kalau user untuk mendapatkan role administrator di sini di bagian sumber daya absensi. Ya, kita harus jadi administrator ya agar dapat eh, menggunakan fitur-fitur kelanjutan dari absensi itu sendiri. Lalu yang kedua itu di bagian absensi, di bagian karyawan itu untuk eh, bagian bagian pengatur absensinya itu harus kita nah di sini kita ambil misalnya di sini absensinya langsung eh, ke admin yang mempunyai role administrator di bagian absensi. Yaitu saya misalnya di sini ada Rizwan Divaledki sebagai administrator di bagian absensi. Lalu di sini di bagian kartu nomor umum ada dashboard yang berisi tentang eh, apa pendataan dari semua absensi yang sudah masuk dan keluar. Sini ada adalah sikap yang masuk di bagian lembur di sini. Terus ada masuk di sini dari berapa ke jam berapa. Lalu di sini ada bagian untuk check in dan check out. Jadi di sini saya menggunakan akun dari Rizwan Divaledki. Di sini kalau kita check in dia akan menjadi hijau. Lalu kalau kita check out dia akan keluar dari sini. Lalu akan masuk ke bagian laporan absensi. Lalu untuk manajemen sendiri itu isinya adalah eh, absen masuk dan keluar. Lalu di sini ada lagi untuk bagian lembur. Bagian lembur di sini kita bisa tambah misalnya eh, untuk untuk Aiden Abraham kita ingin dia lembur untuk ulang hari kemudian dimasuk di 30 semuanya di ini. Nah, di sini akan ada disetujui dan disetujuinya. Lalu kita bisa lihat di laporan di bagian manajemen. Ini Aiden Abraham yang kita masukkan tadi untuk kerja lembur. Bisa kita tolak atau tidak karena kita menggunakan akun administrator. Bisa kita tolak atau tidak atau disetujui. Sini. Kalau disetujui, maka perizinan lemburnya akan disetujui.
Lalu di sini ada mode kios. Mode kios ini adalah mode untuk eh, check out atau check innya karyawan. Jadi kita bisa memindai barcode di sini. Lalu di sini kita bisa langsung saja sebagai karena kita adalah administrator, maka kita bisa masuk absensi karyawan-karyawan secara manual. Jadi misalnya di sini adalah untuk kita masukkan Bluetooth PIN-nya dan lain-lain. Nah, untuk PIN dan rencana, ntar kita masukkan dulu ke akun administratornya di bagian absensi. Nah, untuk pengaturan dari PIN dan rencana dari barcode tadi, kita bisa lihat di sini di bagian pengaturan. Jadi kita bisa memasukkan kode PIN yang ingin kita masukkan misalnya 1, 2, 3, 4. Maka nanti di bagian mode kios di absensi kita memasukkan kode PIN-nya. Lalu di sini ada bis number-nya, kita bisa langsung buat saja lalu langsung catat rencana eh, untuk di scan nanti barcode-nya. Jadi rencana ini akan ada barcode per karyawan. Jadi misalnya ingin absen, langsung saja di scan. Lanjut. Setelah per kios ada mode laporan. Laporan ini adalah laporan dari absensi-absensinya. Kita bisa lihat di sini dari eh, untuk melihat karyawan saja atau kita bisa melihat dari departemennya. Per departemen juga bisa administrasi. Terus eh, bisa dari pertanggal juga, pertanggal tahun atau hari. Bisa dilihat di sini per harinya. Lalu yang terakhir itu ada konfigurasi. Jadi di konfigurasi terakhir ini ada eh, pengaturan-pengaturan untuk mode-modenya, mode kios. Lalu ada pengaturan kiosnya. Di sini kita coba barcode-nya kita menggunakan kamera mana, kamera depan, belakang, atau scanner. Lalu di sini ada identifikasi PIN karyawan seperti yang saya lakukan tadi, demonstrasikan tadi bahwa ketika ingin mengabsensikan seseorang, check-in atau check-out seseorang itu menggunakan PIN. Lalu di sini jam ekstranya toleransi untuk menguntungkan perusahaan, waktu transaksi untuk menguntungkan perusahaan, karyawan, dan lain-lain. Lalu untuk validitas jam ekstranya di sini kita bisa atur disetujui oleh manajer dulu atau langsung secara otomatis disetujui. Lalu di sini ada tampilkan jam ekstra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagian absensi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.